Buat yang mau berpendapat tapi takut menyinggung, gak tahu gimana ngomongnya, gak enakan, dan yang gak bisa bilang enggak, pastiin kalian nonton video ini sampai habis karena kita akan pecahkan masalahnya. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu dulu nih, gimana sih gaya komunikasi teman-teman selama ini? Kalau teman-teman tipe yang cenderung bilang, iya saya ikut aja deh keputusannya kayak gimana. Nah, itu tandanya teman-teman punya gaya komunikasi pasif. Apakah ini bagus? Sayangnya enggak teman-teman. Kenapa? Karena secara nggak langsung teman-teman kayak bilang, ya udah nggak usah peduliin pendapat saya, karena saya ikut aja orangnya, gitu. Yang mana nantinya malah bisa jadi senjata makan tuan buat kita. Bisa-bisa orang lain malah terbiasa untuk nggak mau dengar dan malah menganggap pendapat kita itu nggak penting. Yang kedua, itu ada lawannya pasif, yaitu agresif. Sebaliknya, gaya komunikasi agresif pun masih kurang bagus. Kalau terlampau agresif, bisa-bisa kita malah dicap sebagai seseorang yang egois dan nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Amit-amitnya nih teman-teman, yang ada malah hubungan dengan orang sekitar kita jadi buruk. Atau mungkin di antara kita ada juga yang gaya komunikasinya itu campuran, alias pasif-agresif. Biasanya, ini tipe-tipe orang yang bilang iya, padahal sebenarnya nggak mau. Dan akhirnya malah ngomongin orang dari belakang, komplain terus-terusan. Gaya komunikasi ini muncul karena kita nggak nyaman untuk mengungkapkan opini dan maksud kita secara terus terang. Lama-kelamaan, efeknya malah sama, merusak hubungan dengan orang sekitar. Tapi teman-teman, ada satu lagi gaya komunikasi yang sehat, yang bisa menjadi solusi kita kali ini. Namanya adalah komunikasi asertif. Gaya komunikasi ini didasari oleh rasa saling hormat dan disebut sebagai gaya komunikasi yang efektif dan diplomatis. Ini yang mau kita terapkan dalam keseharian kita. Komunikasi asertif akan membantu kita untuk menyampaikan pendapat dengan nyaman, baik untuk kita sendiri maupun untuk lawan bicara kita. Dengan begitu, kepercayaan diri kita bisa meningkat, komunikasi kita semakin baik, dan kita pun punya hubungan yang sehat dengan teman-teman sekitar kita. Win-win solution banget gak nih? Dan kabar baiknya, ada 5 tips yang bisa membantu teman-teman buat memiliki komunikasi yang lebih asertif lagi. Yang pertama, gunakan pernyataan saya. Contohnya gini, ketimbang teman-teman bilang, enggak, kamu salah. Lebih baik kita bilang, maaf saya kurang setuju karena apa? Pernyataan saya ini membuat kita bisa menyampaikan opini tanpa terkesan menggurui. Kalau misalnya teman-teman punya permintaan, teman-teman bisa pakai kalimat, sorry sebelumnya boleh minta tolong nggak? Saya mau apa-apa-apa. Ketimbang teman-teman langsung kasih perintah, nih kerjain ya ini. Nah kalau kayak gitu kan jatuhnya malah kayak nyuruh-nyuruh orang. Yang kedua, teman-teman harus bisa belajar mengatakan tidak. Buat yang gak enakan, ini pasti susah banget. Tapi ada rumus gampangnya. Gini aja teman-teman, kalau misalkan mau menolak sesuatu, teman-teman bisa bilang, sorry, saya gak bisa. Atau, sorry, saya belum bisa bantu. Dan kalau emang butuh alasan, kasih alasan yang singkat aja, yang to the point langsung, tanpa menyinggung juga. Yang ketiga, teman-teman bisa juga pakai rumus kalau kamu bla bla bla, saya merasa bla bla bla. Selama yang disampaikan adalah fakta, rumus ini bisa jadi pernyataan yang jelas, tidak menyerang, dan lebih profesional, supaya orang lain tahu bagaimana sikap mereka bisa mempengaruhi kita. Contohnya gini, misalnya teman-teman lagi rapat, dan tiba-tiba ada lawan bicara rapat yang ngomongnya pakai nada tinggi. Teman-teman bisa bilang, sorry sebelumnya, kalau kamu ngomongnya kayak gitu, dengan nada tinggi, saya merasa terserang. Kayak gitu contohnya teman-teman. Yang keempat, kita juga harus belajar untuk mengendalikan emosi. Yang namanya konflik itu pasti berat buat siapapun. Mungkin kita ngerasa marah, frustasi, atau malah pengen nangis. Dan kalau emang ada momen di mana kita merasa seperti itu, ada baiknya kita menenangkan diri dulu. Tarik nafas dan dinginkan kepala dulu. Kalau perlu, teman-teman boleh juga minta izin untuk dapat waktu beberapa saat buat menenangkan diri. Yang kelima, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja. Praktekkan komunikasi asertif di lingkungan terdekat terlebih dahulu, misalnya ke teman atau ke keluarga.
Setelah itu, baru kita bisa evaluasi dan mungkin bisa kita sesuaikan lagi kalau seandainya perlu buat dipraktekkan di lingkungan yang lebih besar seperti lingkup kerja atau organisasi. Yang gak kalah penting adalah teman-teman kita harus ingat nih, yang namanya perubahan gaya komunikasi itu gak akan terjadi dalam semalam. Jadi gak apa-apa, pelan-pelan aja kita belajar dan berkembang sama-sama buat bisa berkomunikasi secara asertif. Jangan nyerah, yuk kita pasti bisa. Kurang lebihnya segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan share ke teman-teman dan keluarga kalian supaya kita bisa sama-sama hidup lebih. Bye!